malam itu pasti udah langsung tidur pakai selimut tebel. Tapi hari itu setelah terapi itu dia ukur suhunya naik setengah derajat dan dia tidak perlu pakai selimut lagi, bahkan tidak perlu selimut, dia tidak merasa kedinginan dan betul dia merasa makin fit tubuhnya. Ya. Nah, kalau kita periksa di dalam tubuh kita, ya kita melihat kesehatan kita, adakah di sini yang benar-benar merasakan kesehatannya 100%? Nggak ada ya? Ada nggak benar-benar fit gitu, kayak kita remaja gitu? Kalau kita yang di sini udah umur 40 tahun, jadi rata-rata udah minimal di atas 40 tahun ya, itu pasti merasakan ada penurunan ya. Di atas penurunan itu dari fungsi organ ya, dari kesehatannya mulai ada masalah ya. Nah itu semuanya kalau dari 10 orang, 9 itu seringkali kita survei, kita teliti, itu selalu disebabkan oleh sumbatan ya. Sumbatan itulah yang menyebabkan terjadi peradangan atau kerusakan organ tubuh kita. Jadi survei ini tidak salah ya. Contoh di sini yang darah tinggi siapa? Katakan. Itu sumbatan, peradangan. Diabetes siapa? Nah, diabetes itu sumbatan ya. Apalagi jantung sumbatan juga. Yang tubuhnya, yang kakinya, engselnya kurang kuat, jalannya sumbatan juga. Kesemutan sumbatan juga, aliran darah udah nggak lancar sumbatan. Jadi hampir semua kalau ditanya sekarang bukan penyakit menular kan? Dulu iya, kalau disurvei dulu waktu saya masih kecil penyakit menular rankingnya masih tinggi. Tapi kalau sekarang udah zaman disebut zaman modern Pak, sudah tidak ada namanya penyakit menular. Jadi betul yang dikatakan ini 10/9-nya itu adalah sumbatan. Nah, sumbatan itu seringkali memberi tanda kepada tubuh kita. Ya, ada yang bisa ngerti kenapa dikasih tanda? Sebetulnya Tuhan luar biasa memberikan kita sinyal ya di dalam tubuh kita supaya kita mawas diri, jaga ya. Misalnya kalau kita makan berlebihan, tidak peduli makan apa saja, kita nggak jaga ya, akibatnya apa? Kolesterolnya tinggi ya, asam urat, kaki mulai bengkak. Nah itu adalah tanda ada asam urat. Kenceng leher, kepala mulai sakit, kita tensi, darah udah mulai tinggi ya, kolesterol mulai tinggi, trigliserid mulai tinggi, udah mulai sumbatan jantung lagi. Semua itu sumbatan, itu tanda, sinyal. Kita lihat di sini ya, pembuluh darah itu terjadi sumbatan itu bukan 1 hari 2 hari, biasanya itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah itu akibatnya sumbatan, bisa pencet videonya. Sumbatan itu akibat nanti di dalam pembuluh darah akan pecah. Begitu pecah, itulah terjadi stroke, atau serangan jantung. Itu namanya di sini kalau kedokterannya disebut emboli, pecah. Nah itulah serangan jantung tiba-tiba yang disebut serangan jantung mendadak. Ya itu tidak dikasih kode dulu, udah bertahun-tahun tuh biasanya terjadi mendadak. Makanya seringkali orangnya berulang mendadak. Ya, stroke pendarahan ulang langsung mendadak. Lanjut. Nah ini pasien saya kebetulan juga coba klik videonya. Nah waktu di blow sebelah kiri dia ternyata sakit jantung ya, dia jerit. Begitu blow sebelah kanan saya tanya sakit enggak? Jaraknya jauh. Itu ada sumbatan Bapak. Jadi memang itu memberikan tanda ya. Yang lalu divonis oleh dokter jantung bahwa saya terkena penyumbatan darah jantung. Sumbatannya tidak tanggung-tanggung 99%. Saya punya banyak pasien sumbatan jantung ya, makin hari di terapi, kalau kita rajin terapi makin hari makin baik. 3 bulan rata-rata sudah bisa cek ke dokter. Kita bisa lihat ada penurunan ya. Terapi dengan kita Rakel. Tapi kalau kita rajin terapi makin hari makin baik. 3 bulan rata-rata sudah bisa cek ke dokter. Kita bisa lihat ada penurunan ya. Albert Einstein mengatakan future medicine is
will be the best medicine of prevention. Artinya apa? Masa depan pengobatan itu adalah masa dengan pengobatan dengan frekuensi. Ini sudah zamannya, ya. Ini sudah masanya gelombang frekuensi terahertz. Jadi kita sekarang sudah mulai masanya, zamannya menggunakan frekuensi, ya. Ini pengobatan sekarang ini tidak pakai obat-obatan lagi, dikurangi kalau bisa, ya. Kalau bisa dikurangi atau dihilangkan, diganti lebih baik dengan suplemen, ya. Nah, manfaat kedua adalah resonansi, ya. Jadi resonansinya maksudnya gelombang terahertz ini beresonansi kepada sel-sel, dia menghasilkan getaran jutaan per detik. Jadi sekali terapi blow itu menghasilkan getarannya jutaan per detik. Dan ini adalah teknologi dengan kombinasi antara Barat dengan China. China-nya itu dengan titik-titik merek, titik-titik TCM atau akupunktur. Jadi banyak dokter-dokter yang awalnya menyangkal produk ini karena apa? Mereka meragukan. Tapi begitu mereka lihat yang kita terapi melalui titik-titik akupunktur, semuanya setuju. Ya. Nah ini video ini menunjukkan bahwa begitu gelombangnya tidak sama, frekuensi tidak sama, ya, tidak akan terjadi getaran. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini video ini menunjukkan bahwa begitu gelombangnya tidak sama, frekuensi tidak, pukul garpu talang, bola pingpongnya tidak akan bergetar. Namun dengan frekuensi yang sama, ya, bola pingpongnya akan bergetar. Ini sama dengan sel tubuh kita, di mana sel yang rusak kalau kita blow itu dia akan eliminasi atau digantikan. Kalau sel yang baik dia akan makin bagus. Kalau sel yang tidur dia akan bangunkan, dia akan gantikan posisinya sel yang rusak tersebut. Jadi jangan pernah malas terapi, bolong-bolong terapi supaya apa? Hasilnya sempurna, ya. Nah, yang fitur ketiga atau manfaat yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi maksudnya apa? Bisa mengenali mana sel yang sakit, mana sel-sel yang tidur. Begitu kita blow seperti yang tadi video, di mana ada sakit dia akan merasa lebih panas. Dia akan merasakan seperti disilet. Jadi pas kalau umpama ada yang HNP atau saraf kejepit, saya blow di daerah situ, wah panas, langsung badannya bergerak-gerak. Saya sudah tahu di situ ada masalah, ya. Di jantungnya atau di payudara pas saya blow, ya arah jam 9 sampai jam 12, saya blow ternyata sakit atau kayak disilet. Betul, setelah dicek masih ada kanker, padahal kayaknya udah sembuh. Waktu itu terjadi di kantor, waktu itu kan di kantor saya terapi, saya juga nggak tahu ibunya katanya sudah sembuh, tapi begitu saya sentuh blow, ya, di daerah payudaranya jam 9 sampai jam 12 itu dia cerit. Begitu saya turun lagi dia nggak panas, dia kan biasa hangat. Berarti kankernya itu masih ada antara jam 9 sampai jam 12. Saya suruh dia terapi tiap hari, kondisinya makin hari makin bagus dan benar-benar sembuh. Ya. Nah, fitur keempat, manfaat keempat adalah kalau kita mau melihat satu produk itu bagus atau tidak, kita harus melihat segi keamanan. Segi keamanan, apakah produk ini berbahaya atau tidak, ya. Jadi ternyata setelah dicek produk ini uji radiasinya 0, ya. Bahkan dengan uji radiasi ultraviolet ini juga dia bisa menghilangkan ultraviolet dari radiasinya. 这是辐射检测仪，我们可以看到它现在数值是0。我们先来检测一下电磁炉的辐射。 Kalau kita bisa mendengar ini, dia menunjukkan, dia dekatkan di ketel listrik, ya. Ternyata ketel listrik ada radiasi. Perangkat di listrik di rumah kita juga banyak radiasi seperti wifi, televisi, itu semua radiasi, ya. Jadi usahakan wifi jangan terlalu dekat dengan kamar tidur. 看到它数值一直是0，所以 Nah 说 ini 在仪器 fungsinya 上面没有任何辐射。 aman sekali fungsinya. Tubuh. Ya, bahkan alat ini pun bisa dipakai untuk bayi, anak-anak. Ini menunjukkan
dia bisa menghilangkan radiasi dari ultraviolet. Ultraviolet dari mana? Dari sinar matahari. Kan bisa menyebabkan kanker kulit kan. Jadi kalau ada alat ini kita keluar, kita jemur, kita blow sebentar, radiasi ultravioletnya hilang. Luar biasa ini alatnya. Nah, itu untuk para dokter ya, biar selalu tanya, uji klinisnya ada nggak? Nah, saya tunjukkan, di sini ada 62 uji klinis ya, ultraviolet. Ultraviolet dari mana? Dari sinar matahari. Kan bisa menyebabkan kanker kulit kan? Jadi kalau ada alat ini yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, bahkan sudah bisa kita lihat ada PDF-nya, semua open terbuka. Bahkan ini kita ada uji riset lanjut. Nah ini untuk manfaatnya ya. Nomor 1 peradangan bintang 5. Kalau bintang 5 kira-kira bagus nggak? Sangat bagus. Hotel bintang 5 bagus kan? Nah, itu peradangan itu sumbatan itu bintang 5. Kedua, meningkatkan kualitas kesehatan menyeluruh. Jadi kesehatan kita secara keseluruhan itu bintang 4. Tumor ganas, kanker ya. Kalau tumor ganas itu kanker. Makanya nggak heran Bapak yang saksi lipoma itu sekujur badan. Saya juga kedatangan pasien juga 30 biji perutnya, badannya semua 30 biji lipoma, benjolan. Satu persatu hilang ternyata. Setelah 3 bulan mulai hilang sampai tinggal 2-3 biji aja. Asal rajin terapi semuanya bisa baik. Virus, nah virus ini juga sudah saya buktikan. Jadi saya buktikan semuanya Pak. Karena saya praktisi, saya terjun ke pasien, ternyata benar saya dapatkan satu persatu banyak yang sembuh ya. Virus COVID, Omikron itu dalam waktu 1 minggu PCR negatif, cepat sekali. Dan yang tidak terapi, saya tidak terapi dalam satu rumah itu lama sembuhnya, bahkan mereka masih positif. Begitu saya terapi yang positif, langsung lagi 1 minggu negatif lagi. Jadi luar biasa kecepatan untuk penyembuhan, recovery, karena tubuh kita bisa meningkatkan imun dan bisa membuat virusnya jadi lemah dan mati. Diabetes, ya, diabetes juga bisa hilang, bahkan tidak perlu minum obat lagi. Ya, mungkin saya katakan ke dokter, kalau di sini ada di ruangan ada dokter, mereka nggak percaya bahwa pasien yang diabetes itu tidak minum obat. Kenapa? Pasien saya sendiri suntik insulin, ya. Tiap hari pagi, siang, sore 15 unit. Namun setelah saya terapi 6 bulan ke atas, 8 bulan sekarang udah setahun tidak menggunakan insulin lagi. Sama sekali tidak pakai insulin lagi. Jadi baik pagi, siang, sore tidak insulin. Dan kebetulan saya masih merawat pasiennya. Ada datanya di sini. Kalau yang mau lihat, laporan pagi, siang, sore ada di sini. Tidak suntik insulin. Ya. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Rambutnya pasien saya umur 84 tahun tadinya putih, sekarang campur warnanya juga sebagian hitam. Jadi kalau rambut di sini yang ada yang putih, silakan blow, menguatkan akar rambut juga menghitamkan rambut, tidak perlu dicat lagi. Ya. Terus kelenjar getah bening, benjolan-benjolan semua bisa hilang. Kulit ya alergi sekarang itu juga bisa membaik. Vaginitis, irregular menstruation atau sakit waktu datang bulan itu juga bisa sembuh. Jadi dengan hanya blow di bagian bawah perut, nanti menstruasi datang lancar dan tidak nyeri. Banyak gadis-gadis yang kalau lagi mens, waktu dia kontraksi, dia rahimnya kontraksi, itu sakit sekali. Jadi pakailah yang masih gadis, blow sebentar, nggak perlu lama-lama, nanti menstruasinya lancar. Yang tidak punya anak, udah pakai bayi tabung, ya. Waktu kita datang ke Kupang, ada satu kesaksian luar biasa. Dia hanya pakai 2 bulan. Setelah dia pakai, sudah hamil 2,5 bulan. Itu kita lihat akhirnya gubernurnya bahkan menganjurkan rumah sakit beli, dinas kesehatan beli. Dibelinya bukan beli yang ini lagi, suruh beli yang ini. Udah. Gubernur yang tunjuk, kamu beli yang ini, katanya. Tapi beli ini kan ada hadiahnya waktu itu, yang klasik ya. Neurasthenia itu adalah kelemahan saraf, misalnya sampai jepit, kelainan saraf dan lain-lain. Nah,
manfaat kelima adalah ramah penggunaan. Ramah penggunaan artinya apa? Semua orang bisa pakai, artinya semua orang bisa menggunakannya. Tidak perlu jadi dokter, tidak perlu jadi ahli akupuntur. Mau sekolah akupuntur 4 tahun, ada di UI ada buka sekolah akupuntur 4 tahun. Itu mesti hafal tiap hari titik-titiknya, ya. Ada 2000 lebih titik akupuntur, mesti hafal, ya. Banyak, makanya sampai 4 tahun gitu. Salah tusuk mati pasien. Jadi kalau ini salah blow nggak masalah, malah makin bagus gitu. Asal di tiap hari di blow. Caranya juga kita mesti tahu. Metodenya dari atas ke bawah, tidak boleh naik turun. Nah ini yang sering salah. Jadi dari atas turun ke bawah, keluar dari badan, naik lagi dari kepala, turun lagi. Nah baru lakukan terapi yang 2 jari kanan, 2 jari kiri, ya. Ini sesuainya kita harus ikuti pedomannya. Ya, pertama-tama minum air yang sudah diterapi. Fungsinya apa? Minum air yang sudah diterapi. Mengubah air poligonal menjadi linier dengan klaster molekul yang kecil. Supaya apa? Nutrisi kita yang kita makan, nutrisi suplemen yang kita makan atau obat yang kita makan masuk ke dalam selnya. Dan satu lagi fungsi dari gelombang terakhir ini di dalam air itu, dia bisa membuat air menjadi berenergi, ya. Jadi air yang itu yang sudah di blow, ya, dia bisa punya energi. Buktikan kalau nggak percaya pakai kalung, kita taruh di atas, kalung itu bisa bergerak-gerak. Tandanya. Kalau kita nggak percaya lagi, kita blow akuarium yang isi air, ada ikannya bisa mencelat keluar. Jadi boleh buktikan, ya. Itu saya sudah salutin, udah pembuktian. Ya Bu Dini ya. Nah itu katanya ikan koinya sampai keluar dari akuarium katanya. Itu luar biasa. Jadi ikannya punya kemampuan untuk keluar, loncat, berenergi. Ya. Artinya apa? Kalau kita tiap hari kita blow, kita punya energi nggak? Punya semangat lebih tinggi nggak? Orang stroke kita blow terapi sembuh nggak? Pasti sembuh, ya. Jadi kita ikutin di sini, mulai meridian, selalu saya ajar meridian, ya. 2 jari kiri kanan, setelah itu limfatik, di mana? Mulai leher, ketiak, lipat tangan, telapak tangan, lipat paha, belakang lutut, telapak kaki. Itu simpel aja. Mulai dari atas ke bawah, ya. Lanjut. Ini lanjut aja, nggak usah. Nah, ini alat ini tidak cocok untuk siapa, ya? Tidak cocok untuk wanita hamil. Jadi kalau yang ibu-ibu itu selalu harus ditanya, lagi hamil nggak, ya? Jangan sembarang. Kalau nenek-nenek nggak usah ditanya. Gitu. Kalau ibu-ibu pasti harus tanya dulu, lagi hamil nggak, lagi mens nggak? Itu 2 pertanyaan yang harus ditanyakan. Jangan lagi mens di blow. Kenapa? Waktu lagi mens di blow, pendarahan bisa sampai setengah hari. Itu pernah member juga begitu. Jadi lupa mungkin ya di blow. Akhirnya WA saya, dokter pendarahannya gimana? Ya minum obat stop pendarahan. Tapi ternyata butuh waktu setengah hari baru berhenti. Luar biasa kan, berarti memperlancar aliran darah luar biasa kan. Nah kedua, pasien penyakit akut atau apa? Itu misalnya radang usus buntu atau usus buntu yang mau pecah. Ya. Kenapa usus buntu yang mau pecah nggak boleh di blow? Karena isinya nanah. Kalau kita blow, nanahnya menyebar ke seluruh tubuh, itu pasiennya bisa mati. Jadi mendingan kita kirim ke rumah sakit, dilakukan bedah sama dokter yang ahlinya. Setelah pulang dari rumah sakit, baru boleh kita blow, ya. Misalnya batu ginjal juga, itu yang udah akut sekali, atau jantung udah serangan jantung udah parah sekali. Mendingan jangan diterapi, ya. Tahu-tahu dia game repot gitu. Terus apalagi kelainan katup jantung atau yang sudah pasang ring atau yang sudah pasang baterai, itu jangan difokuskan di situ. Boleh nggak blow di jantungnya? Boleh, tapi sekelilingnya. Atau kalau takut, ragu-ragu, blow di belakang. Karena gaya gelombangnya itu kan tembus. Nah itu sangat bermanfaat supaya irama jantungnya nanti bisa normal.
Nah, saya punya pasien cerita lagi, dia takikardi, jantungnya degupannya kencang sekali, iramanya juga kacau, jadi aritmia juga. Jadi waktu kita terapi ini, kita terapi dari belakang, kita juga nggak mau bikin dia makin kencang degupannya. Ternyata bisa mengubah irama jantung. Tadinya jantungnya nggak karuan, sekarang di EKG jantungnya normal lagi. Jadi dia sangat senang, kata dokter, sekarang nggak perlu minum obat jantung lagi. Obat jantung mahal nggak? Mahal banget gitu. Sekali dikasih 5 macam. Nah, jadi itu semua udah buang. Pengencer darah juga dibuang, udah nggak minum lagi sekarang, ya. Terus apa lagi? Yang pasang pen, yang pasang besi, ya, titanium atau apa? Itu jangan bro fokus di situ. Kalau fokus di situ panas nggak kira-kira? Panas banget. Saya pernah terapi, lupa. Dia ngomong juga, ada pen di belakang punggungnya di sini. Pas dia kena di situ, wah langsung sakit. Saya tanya, ini kenapa? Pasang pen. Jadi sekelebat lewat cepet. Itu supaya yang penting kena gelombang atau sedikit di sekitarnya aja, yang penting kena gelombangnya. Nah itu bagus. Tapi jangan fokus di pennya, ya. Atau luka terbuka, lagi patah tulang, baru kecelakaan datang gotong, kita disuruh terapi belum? Itu boleh nggak? Nggak boleh, jangan, ya, jangan jadi sok pahlawan gitu, nggak boleh. Atau stroke dengan pendarahan otak itu jangan dulu, bahaya. Karena ada kejadian, ya WA, dok saya sudah selesai terapi, pasien stroke, stroke-nya apa? Sumbatan atau pendarahan? Pendarahan dok. Terus terapinya di mana? Kepala katanya. Silakan ya. Saya bilang 1 kali 24 jam, kalau ini bahaya banget, bisa meninggal. Betul, ternyata meninggal. Untung enggak disalahkan pasien. Memang udah parah ya. Tapi dari situ saya belajar jangan pernah blow di kepala kalau pendarahan, ya. Nah ini orang kuno mengatakan lahir tua mati. Jadi kalau orang modern ditambah lahir tua sakit-sakitan dulu, bisa berlama ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai menghabiskan uang yang banyak gitu. Kita jangan seperti begitu. Nah, ini penyakit peradangan semua. Kalau kita lihat dari WHO, semua penyakit peradangan. Lanjut aja. Jadi pemakaian seluruh dunia ya. Buat apa saja ternyata bisa buat kecantikan ya. Jadi ibu-ibu yang suka cantik-cantik ya silakan tarik garis searah kulit ke atas. Jadi linear, nanti kulitnya bisa bentuknya V ya, nggak bentuk cabi lagi. Bisa ditarik atau dikasih krim serum itu boleh ya. Ini juga boleh. Siapa di sini ibu-ibu mau di terapi gratis? Mau, tapi separuh ya. Kalau udah beli baru terapi semua gitu, betul. Jadi trik jualannya pinter. Lanjut. Nah, bapak-bapak ada yang perutnya buncit, silakan terapi ya. Yang perutnya buncit tiap hari blow 2 bulan pasti turun. Berat badannya turun. Kita ada member yang 2 bulan setelah diterapi, sinusitisnya sembuh, berat badannya turun, penyakit menstruasinya yang sakit nyeri juga hilang. Jadi tadinya dokter mengatakan dia sudah menopause dini, umurnya 47 tahun. Ternyata di terapi semua penyakitnya hilang, bonusnya dia berat badannya turun 12 kilo, jadi langsing sekarang. Lanjut. Nah ini juga bisa buat varises ya. Kalau ada varises, ibu-ibu boleh terapi. Nah, psoriasis karena regenerasi sel kulit itu butuh waktu 24 hari ya, kurang lebih 1 bulan itu. Nah, ini terapi biasanya untuk psoriasis itu bisa sampai 22 hari bisa menjadi kulitnya menjadi mulus lagi ya. Kita lihat di sini 22 hari mulai bersih ya. Jadi 1 bulan regenerasi kulit cepat gitu. Psoriasis itu autoimun. Jadi pasien-pasien autoimun bisa nggak? Bisa. Ya. Terapinya terbaik yang saya lakukan eksperimen tiap 4 jam. Jadi dia
ini panas dan gatel. Jadi jangan lama-lama. Sementara ya, udah sebentar terapi, nanti ulangi lagi. Ya 4 jam, sama dengan pasien kanker. 4 jam, kalau dia udah merasa panas, udah berhenti. Panas berhenti, jangan lama-lama. 15 menit, 20 menit selesai. Nah, tapi frekuensinya banyak, sehingga percepatan kesembuhan juga cepat. Nah, ini pasien trigger finger yang nggak bisa genggam, ada nggak di sini? Nah, semua bisa ya, sehat ya. Jadi yang nggak bisa genggam, kita terapi sekali, biasanya udah bisa genggam. Nah, itu trigger finger. Kalau nggak bisa ini, tepuk lagi, ada bunyi tutup gitu, gitu. Nah, itu trigger finger ya. Berarti udah ada sumbatan di situ. Bisa diterapi ya. Nah, ini juga anak-anak. Distensi gas, anak-anak paling sering tuh nggak bisa buang air besar ya, kembung ya, salah makan kembung. Nah, ini terapilah beberapa menit. Anak-anak juga paling bagus juga di blow air, kasih minum juga ya. Airnya bisa tahan berapa lama? Ada yang tahu? 2 jam ya. Jangan pakai air yang sudah diterapi didiemin sehari semalam, nanti fungsinya hilang. Kembali lagi teroksidasi dengan udara kita, teroksidasi kembali lagi molekulnya menjadi molekul polimorfik atau poliguna. Jadi sebaiknya dilakukan terapi air saat itu juga langsung diminum ya. Nah, ini Doger hub ini atau pupuk janda orang Malaysia bilang, atau lemak nih untuk sapi ya. Ini terapinya nanti lemaknya hilang. Terus pasien-pasien yang nggak bisa ngangkat tangan dengan tinggi, nah ini juga diterapi bisa sampai mengangkat tangan tinggi-tinggi ya. Nah, ibu ini pasiennya diterapi nggak bisa jalan waktu pertama kali, pakai tongkat, pulang pakai tongkat, hilang, jadi nggak bawa tongkat lagi. Luar biasa ya. Ibu ini tidak bisa sholat sujud, namun setelah terapi 1 minggu dia bisa berjalan. Coba diputar videonya. Tidak dulu tak boleh. Jadi penggunaan sekarang sudah di mana? 50 negara ya. Bayangkan 1 tahun ada nggak produk yang sampai saat ini ada yang sudah masuk 50 negara. Amerika dan Eropa itu sangat sulit untuk masuk satu produk karena dia ada badan atau lembaga yang mensensor suatu produk. Tidak mudah, sama seperti juga Singapura, itu tidak mudah masuk suatu produk. Kalau produk ini sudah masuk ke negara Singapura, masuk ke negara Eropa atau Amerika, berarti produknya itu sudah diterima dan sangat baik. Ya? Jadi penggunaannya sudah hampir sudah masuk 50 negara. Bahkan tahun ini ditargetkan menjadi 100 negara. Ya. Jadi orang-orang kulit hitam, Afrika, Nigeria semuanya sudah memakai produk ini. Dan satu hal yang keuntungan buat kita yang mau jalanin bisnis ini, kita bisa merekrut seluruh dunia. Artinya apa? Kita bisa merekrut orang-orang Malaysia, Singapura, ya, Belanda, Inggris, Eropa, semuanya, bahkan sampai Amerika, ya. Jadi aktivitasnya ini kita juga ada Zoom setiap Jumat, ya. Ada selain Zoom meeting, ya, kita juga ada sesi pertanyaan, question and answer, ya, juga bisa bertanya kalau ada menghadapi kendala atau masalah di lapangan. Ya, ini Zoom, ya. Nah, kenapa airnya harus di blow, ya? Itu sudah menjawab pertanyaan yang tadi, ya. Itu supaya airnya berubah menjadi molekul linier dan mempunyai energi, ya. Buat orang-orang yang anemia, HB-nya rendah, itu sangat bagus minum air yang sudah di blow, karena sel darah merahnya menjadi lebih aktif dan orangnya nggak mudah capek atau sesak napas. Karena kurang oksigen, orang anemia itu biasanya larinya ke ulu hati dan paru-paru. Jadi saran saya thalassemia, anemia, blow air dan terapi, ya. Ya, terima kasih. Saya nggak panjang lebar lagi, ya. Saya akan serahkan ke Pak Handoko saat ini. Terima kasih.